Indonesia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumba Barat, Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. bersama saya Noviana Tamuina dari SMK Negeri 1 Eka Bubak. saya Oper Dedi Lele dari SMK Negeri 1 Luli, Dan saya, Serly Ersintalawa dari SMA Swasta Karanu Waika Bubak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nov. Waalaikumsalam Pak Obed. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nov? Baik Pak, baik, alhamdulillah. Baik Bu Nov, hari ini saya dengar Bu Nov akan melakukan coaching ya bersama Ibu Serly. Iya betul sekali Pak Obed, saya berencana melakukan coaching terhadap Ibu Serly pada hari ini. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching bersama Ibu Serly, ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu Novi. Boleh ya Bu ya? Boleh Bapak, silakan. Oke, baik, nanti sebelum melakukan coaching saya akan melakukan pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa sesuaikan dengan pada saat melakukan coaching bersama Ibu Serly ya. Siap. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan itu dan saya akan amati dalam pelaksanaan coaching. Nanti pertanyaannya itu sesuai dengan penilaian yang sudah sesuai dengan coaching itu sendiri. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan pertanyaan itu apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri atau belum. Nah ini mungkin yang perlu kita lihat nanti dalam proses coaching itu, dan apakah respon atau jawaban yang diberikan oleh coach itu sudah sesuai atau belum. Nah mungkin yang selain itu juga mungkin yang Ibu harus ingat bahwa ada beberapa prinsip coaching yang Ibu harus terapkan juga di situ, antaranya misalnya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach itu sendiri. Nah kemudian mungkin sebelum melakukan proses ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang saya ingin ajukan kepada Ibu sebelum mulai proses coaching nanti. Ya. Boleh ya Bu ya? Boleh Bapak, silakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Pada saat proses coaching nanti, pada dasarnya saya ingin mengembangkan ketiga dari kompetensi coaching, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Baik, jadi nanti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya. Jadi dari ketiganya itu apakah kompetensi yang lebih Ibu kembangkan nanti dalam dari ketiga tadi itu, jadi mulai dari mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang berikutnya itu kehadiran penuh. Nah kira-kira kalau dari ketiga itu kompetensi yang mana yang Ibu lebih perdalam dalam kegiatan coaching? Yang ingin lebih saya dalami lagi nanti pada saat coaching itu ada dua Pak Obed, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada dua yang lebih Ibu tekankan ya dalam coaching nanti. Jadi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu ya Bu ya. Nah, kira-kira indikator tercapaian apa yang ingin Ibu capai dalam coaching nanti? Untuk indikatornya yang ingin saya capai adalah pada akhir dari proses coaching tersebut ya Pak, coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik. Jadi Ibu pada dasarnya dalam indikator ini, dalam coaching nanti ini Ibu ingin bahwa coachee-nya lebih menemukan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi nanti ya Bu ya. Ya, betul. Baik, kalau begitu semangat Bu Nov, selamat untuk melakukan proses coachingnya, dan mudah-mudahan sukses bersama Ibu Serly ya. Silakan nanti saya akan mengikuti di ruangannya.
Baik Pak Obed, terima kasih. Ya, silakan Bu Nov. Selamat siang Bu Serli. Selamat siang Ibu Novi. Apa kabarnya hari ini? Kurang baik Bu Novi. Wah, kalau kurang baik berarti kita ngobrol-ngobrol dulu, ada waktu Iya. kan? Saya sebenarnya sangat membutuhkan sih Bu teman curhat karena ya itu Bu, saya ada sedikit masalah. Wah, ya kita ngobrol dulu ya Bu Iya. Serli ya. Apa sih sebenarnya yang bikin Ibu bersedih nih? Ini Bu, anak-anak di yang saya didik itu ya Bu ya, nilai mereka itu masih sangat rendah, khususnya untuk mata pelajaran saya, mata pelajaran kimia. Apalagi akhir-akhir ini kan sudah di penghujung ya Bu Novia, penghujung minggu efektif kan. Tidak lama lagi akan dilakukan penilaian akhir semester. Sedangkan nilai mereka itu masih, menurut saya masih tergolong rendah sih Bu. Oh begitu ya, Mm-mm. betul sekali Bu Serli. Ini kan sudah mendekati penilaian akhir semester Iya. ya. Jadi memang seluruh kompetensi itu harus sudah terselesaikan dengan nilai minimal KKM. Iya. Pasti Bu Serli cukup sedih juga ya kalau kenyataannya seperti ini. Iya Bu Novia. Lalu kira-kira menurut Bu Serli kemampuan anak-anak atau pada saat ini nilai-nilai mereka itu rata-rata kalau di skala 1 sampai 10 ada di nilai di skala berapa? Menurut saya mereka itu sekarang ada di skala 4 sampai 5 Bu Novi. Makanya masih tergolong rendah kan Bu? Iya, rendah sekali Iya. ya Bu ya. Dan itu memang pasti sangat mengganggu Bu Serli ya. Iya. Coba kalau di dalam proses pembelajaran sendiri yang selama ini Ibu Serli lakukan, kondisi siswa itu seperti apa? Mereka bersemangat ada, tapi di materi-materi tertentu. Kalau materi yang air-air ini karena agak lumayan sulit ya Bu Novia, akhirnya mereka jadinya agak kurang bersemangat dan ya begitulah. Oh, jadi tidak di setiap pertemuan mereka Iya. itu tidak bersemangat. Iya. Tapi pada pertemuan-pertemuan tertentu, Iya. pertemuan mungkin yang pada materi sulit gitu ya Bu Iya. Serli ya. Jadi kalau pada hari-hari ataupun setiap pertemuan lainnya ya anak-anak juga tetap bersemangat. Kalau situasinya seperti itu, kira-kira salahnya di mana ya Bu Serli ya? Ya itulah Bu Novi, saya juga bingung. Apakah mungkin karena materi kimia ini banyak hitungannya dan juga bersifat abstrak, sehingga memang sih ada beberapa materi yang agak susah untuk saya gambarkan dalam kehidupan mereka secara kontekstual Bu Novi. Mungkin ya entahlah apakah di situ permasalahannya atau bagaimana, ya itu juga yang saya bingung sekarang Bu Novi. Jadi mungkin belum ada rasa suka begitu terhadap Iya. mata pelajaran Iya, kimia ya, Iya. sehingga mereka tidak terlalu memiliki minat untuk Iya. belajar gitu ya, kira-kira yang bisa lihat. Kalau dari keseluruhan siswa Ibu, kira-kira berapa persen sih Bu yang menurut Ibu mempunyai semangat untuk ataupun ketertarikan atau suka terhadap mata pelajaran kimia ini? Ya cuma 5% sih Bu Novi. Wah, cukup rendah ya Ibu ya. Iya. Wah, iya betul. Memang kondisi ini memang harus segera Ibu tangani, diselesaikan. Lalu apakah Ibu punya rencana gitu yang mau Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya. Saya rencananya Bu Novi akan melakukan dan mengadakan les tambahan. Oh gitu. Iya, Tambahan. les tambahan, dan rencananya dalam les tambahan ini saya itu mau mengajarkan kepada mereka materi-materi yang menurut mereka sulit. Wah, luar biasa Itu. sekali Bu Serli. Saya sangat mengapresiasi rencana Ibu. Memang les tambahan itu adalah cara terbaik saat ini Iya. untuk dilakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu untuk les tambahan itu sendiri, kira-kira Ibu butuh bantuan siapa untuk melaksanakannya? Iya, saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat, khususnya yang sama-sama MGMP ya Bu Novia, yang sama-sama mengajar kimia. Dan yaitu kalau saya sendiri kayaknya bakalan sulit Bu Novi, makanya saya sangat membutuhkan bantuan dari teman saya.
berarti Ibu Sherly akan melakukan kolaborasi ya dengan Iya, teman sejawat? saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Betul sekali, karena saya yakin juga teman sejawat Ibu juga mungkin mengalami hal yang sama, sehingga dengan solusi yang Ibu tadi sampaikan itu pasti akan mampu menyelesaikan permasalahan ini. Dan kira-kira kapan nih rencananya akan dilakukan? Kalau untuk berkolaborasi secepat mungkin, Bu Novi, kalau bisa sebentar setelah diskusi ini saya langsung berkolaborasi dengan teman saya. Sedangkan untuk les tambahannya, kalau bisa ya secepatnya besok lah, Bu Novi. Semakin cepat semakin baik ya, Iya, Ibu Sherly. Bagus sekali itu Ibu. Kira-kira dari hasil diskusi kita bisa Ibu gambarkan kembali komitmen apa saja yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu tadi, yaitu terkait nilai pelajaran kimia yang masih rendah. Iya. Jadi saya rencananya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Kemudian saya juga akan bersama teman sejawat. Jadi mungkin kami akan bertukar-tukar untuk melakukan les tambahan. Jadi atau bisa bersamaan. Cuman saya di materi apa, teman saya di materi apa, begitu Bu Novi rencananya. Kolaborasi, Bu, ya. Kolaborasi. Bagus sekali Ibu, luar biasa sekali, dan saya yakin dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi permasalahannya juga akan segera terselesaikan. Iya. Dan saya menantikan sekali ya nanti informasi selanjutnya terkait keadaan peserta didik menjelang penilaian akhir semester ini. Iya. Tetap semangat ya Bu Sherly, Ya, semoga terima kasih, Bu sukses Novi. ya untuk semua rencana-rencananya. Oke, Ya, terima sampai kasih, Bu jumpa Novi. lagi ya. Ya, sampai jumpa. Ya. Selamat siang Bu Nov. Selamat siang Pak. Tadi kita sudah melakukan proses coaching tadi bersama Ibu Sherly ya. Kira-kira menurut Ibu Nov, apakah sudah berjalan baik dan lancar sesuai dengan apa yang Ibu Nov harapkan? Alhamdulillah Pak, menurut saya sudah berjalan dengan lancar tadi proses coachingnya. Nah, setelah melakukan observasi coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu Novia. Boleh ya Bu Novia? Oh boleh Pak, silahkan Bapak. Pertanyaan yang pertama saya ingin ajukan yang mungkin nanti Ibu Nov bisa menjawabnya. Apakah indikator pencapaian yang tadi kita sudah lakukan pada proses awal itu menurut Ibu Nov sudah tercapai belum? Pada proses coaching tadi indikatornya sudah tercapai, karena pada akhir proses coaching Ibu Sherly sebagai kunci sudah bisa menemukan solusi untuk masalah yang dihadapinya. Dan ya. Baik, jadi Ibu sudah bekerja dengan baik dan sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan yang saya amati tadi Bu Nov ya. Artinya Ibu Nov sudah menyampaikan proses coaching tadi itu dengan menggunakan alur Tirta dan sudah menanyakan tujuan kepada kunci, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan Ibu juga sudah mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi nyata yang atau tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, Ibu Novi juga tadi saya lihat sudah sudah menemukan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh kunci itu sendiri. Tadi saya lihat ya, itu yang saya perhatikan tadi, dan mudah-mudahan hasil coaching tadi bisa coaching tadi si coachingnya betul-betul bisa menerapkan dengan baik dalam proses. Ya Pak, betul sekali. Mudah-mudahan Bapak. Ya, dari tadi yang kita bincang-bincangkan itu, Ibu Nov, kira-kira kedepannya itu kompetensi apa lagi yang Ibu Nov ingin kembangkan dari hasil coaching tadi Bu Nov? Ya, dari hasil coaching yang sudah tadi saya laksanakan Pak, menurut saya kompetensi saya yang masih kurang dan masih ingin terus saya kembangkan itu adalah pada kompetensi menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu ya. Jadi kedepannya Ibu Novi ingin lebih memperdalam lagi pertanyaan. Iya, betul sekali Bapak. Nah, kira-kira ke depan yang Ibu lakukan tadi, selain pertanyaan-pertanyaan berbobot, masih ada lagi tidak yang berhubungan dengan kompetensi
kompetensi yang mungkin Ibu lebih dalam lagi dalam proses? Mungkin pada mendengarkan dengan aktif ya Pak ya, sehingga dengan mendengarkan dengan aktif saya mampu menangkap kata-kata kunci. Sehingga kalau sudah dapat kata kunci, saya yakin saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Novi, jadi dari proses tadi, dari proses awal dari pra-observasi sampai dengan kita melakukan coaching dan sekarang saya pikir semua sudah berjalan baik, dan mudah-mudahan ke depan dalam proses coaching lagi kita lebih memperdalam lagi ya dari 3 kompetensi yang ada. Saya pikir itu saja. Sampai ketemu lagi Bu Nov. Terima kasih Pak. Kedepannya lebih baik dari sekarang lah. Terima kasih Bapak. Terima kasih.